Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman semuanya? Masya Allah. Sudah jam berapa di sini? Dari jam berapa? Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali sejak kemarin dan hari ini saya berada di Bandung dan sekitarnya untuk melaksanakan agenda Safari Dakwah. Dan pada hari ini insya Allah saya diberikan tema oleh panitia untuk membahas mengenai keistiqamahan belajar dari kisahnya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Teman-teman, saya tidak sendiri karena di sebelah saya ada Ustazah Asma, beliau dari Gaza, Palestina. Coba tunjukkan rasa cinta kita, boleh? Nah, seperti itu, Masya Allah. Beliau adalah seorang guru Al-Quran yang kemudian saat ini sedang bertugas di Indonesia untuk kembali mengajarkan Al-Quran. Sebelumnya saya ingin menyapa yang saya hormati Ibu Nur Nawab atau yang bergabung pada hari ini, seluruh ibu-ibu majelis ta'lim, para jemaah yang saya hormati, pengurus takmir Masjid Al-Quran Seluruh Bandung, dan juga ada Dek Tegar ya, Insya Allah ya. Baik, dan seluruh teman-teman yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Mohon izin sebelum kita mulai, bolehkah kita membaca Al-Fatihah bersama-sama? Ustazah Asma akan baca satu ayat, teman-teman baca satu ayat. Beliau baca satu ayat, teman-teman baca satu ayat. Boleh untuk mengawali hari ini? Baik, kita sama-sama mendengarkan beliau baca, kemudian kita lanjutkan baca. Silakan. Tafadhol ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
kita mengawali hari ini dengan sama-sama mendengar kisah mengenai salah seorang istri Nabi yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah seseorang yang sangat luar biasa diuji Allah dengan kesabaran dan keistiqamahannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang teman-teman ketahui, cerita singkat tentang Ummu Salamah. Ummu Salamah ini memiliki seorang suami yang kemudian kita kenal dengan nama Abu Salamah, yang sebetulnya nama asli suaminya tersebut adalah Abdullah bin Abdul Asad, yang kemudian kita kenal dengan Abu Salamah. Abu Salamah ini termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam dan termasuk orang yang juga merasakan musibah yang besar akibat keislamannya itu. Kisah Ummu Salamah dan Abu Salamah ini banyak inspirasi teman-teman sekalian, karena begitu teguhnya, kokohnya keimanan yang beliau berdua miliki yang luar biasa, sampai-sampai ini menjadikan sebuah pembelajaran besar untuk kita. Di masa dakwah Nabi awal-awal di Kota Mekah selama 13 tahun sebelum berhijrah ke Yathrib Madinah, pertama kali para sahabat-sahabat Nabi itu berhijrah ke Habasyah. Pada saat itu yang turut berhijrah ke Habasyah adalah Ummu Salamah dan Abu Salamah. Mereka pertama kali berhijrah ke sana dan dituturkan oleh mereka ketika sampai ke Habasyah, penduduknya memperlakukan umat Islam dengan sangat baik, sangat lembut, dan umat Islam berada dalam keadaan yang aman pada saat itu dan tidak mendapatkan gangguan ketika beribadah. Singkat cerita, kemudian pada akhirnya kembali lagi ke Mekah untuk melanjutkan berhijrah ke Yathrib Madinah. Disinilah ujian dari penghijrahan itu dimulai. Tiada seorang pun yang ketika dia berhijrah di jalan Allah lalu mulus begitu saja tanpa ada ujian. Siapapun yang menuju kepada Allah, siapapun yang ingin menjadi orang yang lebih baik, siapapun yang ingin menjadi lebih taat, pasti satu paket dengan ujian-ujian yang mengiringinya. Maka ujian-ujian ini pun terlihat juga dalam keadaan hijrahnya Ummu Salamah dan Abu Salamah. Pada saat itu Ummu Salamah dan Abu Salamah serta anaknya, teman-teman sekalian, hendak menuju ke Yathrib Madinah. Di ujung kota Mekah terjadilah sebuah peristiwa yang akhirnya mereka harus berpisah. Pada saat itu teman-teman sekalian, keluarga dari Ummu Salamah datang dan tidak menginginkan agar Ummu Salamah dibawa oleh suaminya menuju ke Yathrib Madinah. Akhirnya dipisahkan. Abu Salamah disuruh untuk langsung pergi ke kota Madinah, ke kota Yathrib, dan Ummu Salamah berada di kota Mekah. Namun keluarga dari pihak Abu Salamah juga tidak terima bahwa dipisahkan begitu saja. Sementara anak Ummu Salamah dan Abu Salamah ikut bersama ibunya Ummu Salamah, sehingga anak ini pun diambil oleh keluarga sang suami, sehingga mereka bertiga terpisah. Abu Salamah ada di kota Madinah, Ummu Salamah ada di Mekah, dan anak dari mereka berdua diambil oleh pihak keluarga. Hal ini membuat Ummu Salamah sangat bersedih karena merasa seorang diri, dan setiap hari yang dilakukan oleh Ummu Salamah adalah menangis di ujung kota Mekah selama 1 tahun. Setiap hari menuju ke tempat itu untuk menangisi keadaannya yang seorang diri karena harus berpisah dengan orang-orang yang dicintai dalam proses penghijrahan. Yang tentunya menyedihkan dalam kehidupan kita adalah kalau kita tidak bisa bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Kesedihan seorang ibu adalah ketika dia dipisahkan oleh anaknya. Betul-betul sekalian. Dan tentu saja sedih pula ketika dipisahkan dengan suaminya. Maka setiap hari mengucurkan air matanya, menangisi kesedihannya, kenapa ini bisa terjadi. Namun beliau kokoh dalam tauhidnya. Beliau dengan penuh kesabaran terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan. Sampai kemudian pada suatu ketika akhirnya ada orang yang bisa menolong beliau. Singkatnya anak beliau dikembalikan dan beliau bisa berkumpul kembali bersama dengan suami di Yathrib Madinah. Baru sebentar perkumpulan itu teman-teman sekalian yang tadinya terpisah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan proses hijrah Ummu Salamah ini dengan suaminya yang harus mati syahid dalam perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Perpisahan yang selama-lamanya. Hal ini kembali membuat Ummu Salamah sangat bersedih karena harus kembali kehilangan suaminya untuk yang kedua kali. Kehilangan yang pertama terpisah sementara, kehilangan kedua kehilangan yang selama-lamanya. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa kepada Ummu Salamah, doa yang sangat terkenal sekali yang kemudian kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari.
Rasulullah SAW mengajarkan, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kepada musibah tersebut, lalu kemudian berdoa, ya Allah, berikanlah ya Allah aku pahala atas musibah ini ya Allah, dan bangkitkanlah aku dengan yang lebih baik darinya ya Allah, kecuali Allah akan mengabulkannya. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebetulnya kepada Abu Salamah sebelum Abu Salamah mati syahid, dan Abu Salamah mengajarkan kepada Ummu Salamah. Lalu ketika suaminya meninggal dunia, Ummu Salamah membaca doa ini setiap saat. Ya Allah, segala sesuatu milikmu akan kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah pahala ya Allah atas musibah ini ya Allah. Berikanlah pahala ya Allah atas kesabaranku dalam menghadapi musibah ini, dan ganti dengan yang lebih baik ya Allah. Itu doa yang terus-menerus diucapkan oleh Ummu Salamah, teman-teman sekalian. Kemudian Ummu Salamah berpikir, bagaimana cara Allah menggantikan yang lebih baik daripada Abu Salamah. Abu Salamah itu orang yang sangat baik, orang yang sangat salih, orang yang sangat kokoh tauhidnya, orang yang berjuang dengan Nabi Muhammad SAW. Namun Allah mentakdirkan ternyata Nabi Muhammad SAW pada akhirnya menikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah seorang janda, teman-teman sekalian, yang sejak dulu bersama perjuangan Nabi Muhammad SAW. Beliau seorang diri karena tidak ada keluarganya yang lain-lain. Suaminya pun telah meninggal dunia, seorang janda, namun akhirnya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Kisah mengenai Ummu Salamah ini juga terlihat dalam kejadian perjanjian Hudaybiyah ketika tahun 6 Hijriah. Kalau saya katakan Hijriah, berarti ini masuk periode Madinah. Kalau kita katakan tahun 5 kenabian, 6 kenabian, 7 kenabian, itu periode kota Mekah. Jadi pada tanggal 6 Hijriah, teman-teman sekalian, terjadi yang disebut sebagai perjanjian Hudaybiyah. Apa itu? Pada saat itu Rasul sudah di Madinah, dan kemudian Rasul bermimpi bahwa Rasul bersama para sahabat-sahabatnya bisa datang ke kota Mekah, bisa pulang kembali ke kampung halaman. Sudah lama tidak pulang ke kampung halaman, rindu, bukan untuk perang, tidak, untuk beribadah, untuk berkunjung ke Baitullah. Maka Rasul bermimpi mengenai itu. Maka Rasul pergi bersama sekitar 1.200 para sahabatnya dari Madinah menuju ke kota Mekah di satu tempat namanya Hudaybiyah. Maka terjadilah perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy bahwa umat Islam tidak boleh di tahun itu pergi ke kota Mekah untuk beribadah. Para sahabat-sahabat tentu saja kecewa. Kita tidak melakukan apa-apa Rasul, kita hanya ingin beribadah saja. Kenapa engkau mau buat perjanjian ini kepada mereka bahwa ada gencatan senjata, tidak boleh saling berperang, dan tidak boleh selama 10 tahun, dan tidak boleh pada tahun itu beribadah. Namun Rasul diam saja. Rasul punya maksud, punya hikmah, punya tujuan yang mungkin pada saat itu sahabat belum paham. Lalu perjanjian Hudaybiyah ini akhirnya disetujui oleh Rasulullah SAW dan orang-orang kafir Quraisy, yang intinya para sahabat-sahabat Rasul atau orang Islam tidak bisa ke Mekah di tahun itu. Maka para sahabat sangat kecewa, teman-teman sekalian. Dan Ummu Salamah memberikan masukan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad bercerita, sebagai gantinya karena kita semuanya tidak bisa ke kota Mekah, maka kita akan menyembelih hewan dan menggundul rambut. Namun para sahabat tidak mau mengikuti perkataan Rasul, sampai Ummu Salamah memberikan masukan yang sangat luar biasa. Ya Rasul, lakukan saja, nanti mereka juga akan mengikutinya. Jadi Ummu Salamah ini orang yang cerdas. Beliau juga adalah salah seorang yang meriwayatkan hadis, teman-teman sekalian. Selain Siti Aisyah yang banyak sekali meriwayatkan hadis, beliau seorang wanita yang pintar, dan beliau adalah seorang wanita yang cantik. Dan Siti Aisyah banyak memuji Ummu Salamah. Rasulullah SAW setiap sore setelah sholat asar selalu berkunjung kepada istri-istrinya. Ummu Salamah yang dikunjungi paling awal, dan Siti Aisyah radhiyallahu anha yang dikunjungi paling akhir. Jadi Ummu Salamah ini adalah orang yang sangat luar biasa, istri Nabi yang cerdas, istri Nabi yang banyak memberikan masukan-masukan, istri Nabi yang kokoh dan teguh keimanannya. Itulah singkat mengenai kisah Ummu Salamah, teman-teman sekalian, yang kemudian kita akan bahas tentang keistiqomahan dari seorang Ummu Salamah. Istiqomah itu berat atau mudah, sahabat-sahabat sekalian? Berat ya? Kenapa dia berat? Karena godaannya banyak, teman-teman sekalian. Istiqomah, Rasulullah SAW itu mengajarkan kita doa istiqomah. Setiap harinya Rasul berdoa dengan kalimat ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agamamu.
Karena jangan pernah kita merasa diri kita sudah salihah, sudah baik, lantas di ujung hidup kita bisa mati husnul khatimah. Wallahu a'lam, kita tidak pernah tahu. Betul Allah mematikan kita sesuai kebiasaan kita, betul. Ada orang yang hobinya sujud di masjid, Allah mungkin saja matikan dia dalam keadaan sujud. Sering kita lihat video-video seperti itu kan. Atau orang yang hobinya baca Quran, mungkin dia meninggal dunia ketika lagi baca Quran. Memang Allah matikan kita sesuai kebiasaan kita. Tapi syaitan tidak akan pernah berhenti begitu saja, teman-teman sekalian. Ada sebuah kejadian di mana seorang ahli ibadah yang istiqamah selama 40 tahun ibadah terus-menerus. Lalu syaitan membisik-bisikkan kepadanya, apakah kamu tidak bosan jadi orang baik puluhan tahun? Tidakkah engkau ingin mencoba sedikit saja berbuat dosa, setelah itu bertaubat kepada Allah? Bukankah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang? Nikmati hidupmu, sedikit saja buat dosa. Puluhan tahun kau sudah punya tabungan amal saleh. Pilih saja di antara 3 dosa, kata si syaitan yang berbisik-bisik itu. Pertama, kau minum khamar. Teman-temanmu minum khamar, coba saja seteguk, nggak ada masalah. Atau kedua, kau pilih engkau berzina kepada seseorang, setelah itu engkau bertaubat, atau engkau membunuh. Lalu sang orang ini berpikir, apa ya dosa yang paling ringan? Kira-kira dia memilih apa, teman-teman sekalian? Dia memilih minum khamar. Setelah dia memilih minum khamar, apakah syaitan berhenti ketika kita melakukan sebuah perbuatan yang buruk? Tidak mungkin. Syaitan akan mengatakan lagi, seteguk lagi nggak apa-apa kok, sekali lagi nggak apa-apa kok. Lama-lama mabuk. Ketika mabuk, apa yang dia lakukan? Dia bertemu dengan seorang wanita dalam keadaan mabuk. Singkat cerita, dia berzina dengan perempuan tersebut. Keesokan harinya dia sadar dan dia merasa malu. Bagaimana seorang ahli ibadah sepertiku mampu melakukan perbuatan seperti ini? Apa kata orang-orang? Bagaimana pendapat orang-orang mengenai diriku yang terkenal saleh ini? Maka akhirnya dia pun membunuh perempuan tersebut karena rasa malunya. Jadi jangan pernah menganggap remeh. Kita menganggap diri kita istiqamah bertahun-tahun, tapi kalau sudah sekali terjerumus, maka syaitan akan dengan mudah membuat kita terjerumus, teman-teman sekalian. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai istiqamah. Teman-teman lihat dalam surah Fussilat ayat ke-30 mengenai istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh syurga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Orang-orang yang istiqamah jangan takut, jangan sedih. Orang-orang yang berusaha untuk istiqamah memang pasti akan diberikan berbagai macam ujian-ujian, karena Allah ingin melihat dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalannya di antara kita. Masuk surga bukan mudah. Masuk surga hanya diberikan oleh orang-orang yang mampu melewati setiap ujian-ujian Allah. Kelak nanti di surga Allah ada malaikat-malaikat yang menyambut orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian-ujian Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam melakukan amal saleh, atau kata lainnya juga adalah orang-orang yang istiqamah. Maka para malaikat-malaikat akan mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera untuk orang-orang yang sabar. Kamu di dunia selama ini sabar, kamu di dunia selama ini istiqamah. Memang berat menjadi orang yang baik, menjadi orang yang lurus, menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala berat. Tapi buah dari keistiqamahan, buah dari kesabaranmu menuju kepada Allah adalah syurga. Dalam surah Fussilat ayat 30 dikatakan demikian, teman-teman sekalian. Tidak ada ujian yang
Tidak mudah, ujian itu berat dan setiap orang punya ujiannya masing-masing. Dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 156, Allah Subhanahu wa taala memang menyampaikan hal tersebut. Semua orang pasti diuji. Ada tidak orang yang tidak diuji oleh Allah? Enggak mungkin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah 155 sampai 156, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita dengar Ustaz Asma baca lagi ya. Menginformasikan bahwa setiap orang, teman-teman sekalian, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Allah akan menguji kita, teman-teman sekalian, dengan ketakutan, kekurangan, kehilangan. 3 hal itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Wala nabluwannakum hatta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dalam kehidupan kita Allah akan uji kita dengan ketakutan, kekurangan, dan kehilangan. Itu pasti. Gak ada orang yang hidupnya gak pernah takut. Pasti ada masa di mana kita takut. Gak ada orang yang dalam kehidupannya gak pernah kekurangan. Pasti ada kekurangan. Entah itu kekurangan harta, entah itu kekurangan yang lain-lain, pasti ada. Juga kehilangan. Itu sesuatu yang pasti. Maka setiap orang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai cara Allah untuk melihat siapa yang terbaik amalannya, siapa yang istiqamah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 156, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Kami pasti akan mengujimu dengan kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Ada yang orang-orang yang kita cintai akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kekurangan buah-buahan. Ada yang ketika panen punya kebun tidak panen, atau Allah uji dengan dia tidak memiliki buah hati. Dan sampaikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar, yakni orang-orang yang apabila ditimpa musibah maka dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqamah memang berat. Kenapa berat? Karena di dalam keistiqamahan pasti Allah akan berikan ujian silih berganti kepada kita. Selesai satu ujian akan datang ujian-ujian berikutnya. Pasti selalu begitu. Kapan selesai ya Allah? Kapan istirahat ya Allah? Nanti kalau sudah masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepanjang manusia hidup sudah satu paket dengan ujian-ujian Allah, dan kita diminta untuk istiqamah. Istiqamah. Makanya kalau kita sholat kita katakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus ya Allah. Itu doa istiqamah juga teman-teman sekalian, agar kita senantiasa berada di jalan yang baik. Teman-teman lihat juga dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-13 sampai ayat ke-14. Ayat ini juga membahas mengenai istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha maka tiada kekhawatiran terhadap mereka dan tiada pula mereka berduka cita. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
Kalau kita lihat perkara istiqamah, para sahabat-sahabat Nabi melakukannya, teman-teman sekalian. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu sebagai satu contoh, seorang budak berkulit hitam yang pada saat itu tidak punya kekuatan apapun, namun ketika memilih Islam ketika memilih Allah sebagai jalan hidupnya, memilih Rasulullah SAW sebagai panutannya, ketika dipaksa untuk mengatakan Tuhannya bukanlah Allah, beliau istiqamah, beliau bertahan dengan mengatakan ahad. Walaupun pada saat itu beliau tidak memakai baju, diletakkan di padang pasir yang tandus yang panas, di atas dadanya diletakkan batu yang besar, namun beliau istiqamah. Bagaimana dengan Sumayyah? Sumayyah juga adalah seorang syuhada, mati syahid pertama kali dari kalangan wanita yang pada saat itu dipaksa bahwa Tuhannya bukanlah Allah. Beliau istiqamah, sahabat-sahabat sekalian, sampai diceritakan bahwa ada tombak yang menusuk dari bawah sampai tembus ke lehernya, dan beliau mati syahid mempertahankan keistiqamahannya. Begitu pula dengan kita, berbagai macam ujian silih berganti, Allah tidak pernah tinggalkan kita yang tinggalkan Allah, teman-teman sekalian. Dan itu musibah yang terbesar untuk diri kita. Seorang teman pernah bercerita kepada saya, beliau sangat marah ketika mendapati kenyataan suaminya tidak setia kepadanya dan memiliki hubungan dengan yang lain. Beliau punya 3 orang anak di rumah yang masih kecil-kecil. Beliau marah kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah memberikan ujian seperti ini kepadanya, padahal beliau merasa beliau sudah jadi istri yang baik, sudah menjadi istri yang penurut, istri yang patuh, istri yang mengurusi rumah dan anak-anak dengan begitu baik. Namun kenapa Allah, kata beliau marah kepada Allah di masa itu, kenapa Allah mentakdirkan hal ini kepadanya? Beliau marah kepada Allah, beliau keluar meninggalkan anak-anaknya, melepas hijabnya, dan kemudian selama berbulan-bulan melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang buruk karena merasa marah kepada Allah. Namun setelah itu akhirnya beliau sadar, apa yang beliau lakukan sesungguhnya beliau sedang menganiaya dirinya sendiri. Allah tidak pernah tinggalkan dia yang tinggalkan Allah, dan itu menjadi musibah terbesar untuknya. Dia kembali pulang ke rumah, kemudian dia menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang berbuat dosa itu dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kita lakukan kembali untuk diri kita, kejahatan yang kita lakukan kembali untuk diri kita. Beliau memilih kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat karena melakukan kesalahan, karena begitu sedih melakukan kesalahan, dan akhirnya beliau kembali berusaha untuk taat kepada Allah dan istiqamah dan menyerahkan kepada Allah apapun yang terjadi kepada suaminya. Beliau menyerahkan kepada Allah, beliau hanya minta kepada Allah dikuatkan agar bisa mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu yang baik untuk anak-anaknya. Terkadang teman-teman sekalian, kalau kita diberikan satu ujian, terkadang kita tinggalkan Allah. Kita lupa bahwa Allah memberikan ujian sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, dan Allah yang memiliki jalan keluarnya. Allah hanya ingin kita bersabar sebentar saja. Allah kasih kita ujian supaya Allah bisa mendengarkan kembali rintihan kita, teman-teman sekalian. Kadang-kadang kalau kita dikasih bahagia, dikasih kaya, dikasih sehat, kita lupa di sepertiga malam terakhir bangun dengan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sakit, kita miskin, kita susah, maka semua ibadah terasa khusyuk. Maka Allah ingin mendengar rintihan tangisan itu lagi yang sudah lama Allah tidak dengar. Makanya kadang-kadang Allah kasih kita ujian-ujian kesedihan itu. Maka teman-teman sekalian, kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami keistiqamahan agar tetap teguh berdiri di jalan-Mu, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku mengenai agama Islam ini, yang setelah itu aku tidak perlu lagi bertanya kepadamu. Maka Rasulullah SAW menjawab, katakanlah, aku beriman kepada Allah, dan kemudian istiqamahlah dengan ucapan itu. Engkau katakan aku beriman kepadamu ya Allah, dan engkau istiqamah, teman-teman sekalian. Namun di dalam keistiqamahan kita, nanti kita bahas kenapa orang ada yang tidak istiqamah, bagaimana cara istiqamah, kita bahas kemudian. Namun teman-teman sekalian, dalam kita menjalankan keistiqamahan ini, konsistensi ini dalam kehidupan kita, dalam ibadah-ibadah kita, kadang-kadang kita tergelincir juga. Artinya sulit sekali istiqamah secara utuh. Lalu bagaimana agar kita bisa istiqamah yang tidak selalu tergelincir? Caranya seperti apa? Bagaimana menutup kekurangan kita? Kita berusaha istiqamah, kita berusaha. Contoh sederhana, kita mau jadi orang yang mengaji setiap hari misalnya. Namun kadang-kadang kita manusia biasa, ada namanya futur. Ada iman naik, iman turun. Iman naik karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Ketika kita futur, teman-teman sekalian, kita malas, kita tinggalkan bacaan Quran kita. Atau kadang-kadang kita yang lebih
Luar biasanya lagi ada orang-orang yang dengan mudah meninggalkan sholat wajib misalnya, atau orang yang baru-baru berjilbab sudah memakai jilbab kemudian dibuka jilbabnya, atau apapun itu. Ada istiqamah yang kadang-kadang kita tergelincir juga. Bagaimana caranya agar kita bisa menutupi kekurangan ini, ketergelinciran kita ini? Kita berusaha istiqamah, namun kita manusia biasa. Kadang kita buat salah, kadang kita buat kurang. Bagaimana caranya? Jawabannya ada di dalam surah Fussilat ayat ke-6. Ternyata supaya kita istiqamah yang luar biasa, yang baik, kadang-kadang ada kurangnya dalam keistiqamahan kita, nggak selalu konsisten. Ternyata salah satu yang harus kita lakukan adalah banyak bertaubat, banyak beristighfar. Hal ini difirmankan oleh Allah dalam surah Fussilat ayat 6. Jadi kalau mau istiqamah, tidak hanya sekedar istiqamah, tapi banyak minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 6. Qul innama kamu diwahyukan kepadaku bahwasanya Rabbmu dan Rabb yang Maha Esa. Rabbmu adalah Rabb yang Maha Esa. Maka tetaplah istiqamah pada jalan yang lurus menuju kepada Allah dan mohon ampun kepadanya. Maka ayat ini Fussilat ayat 6 teman-teman sekalian memerintahkan kita untuk istiqamah sekaligus beristighfar. Jadi istiqamah itu nggak bisa sendirian. Istiqamah itu harus diiringi dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saatnya. Ibnu Rajab mengatakan ayat di atas tadi menjelaskan istiqamah dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah isyarat bahwa seringkali ada kekurangan dalam keistiqamahan kita, teman-teman sekalian. Maka yang menutupi kekurangan kita adalah beristighfar atau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan bahas apa sih yang membuat orang-orang itu tidak istiqamah. Faktor penghalang istiqamah apa sih? Yang pertama, menunda-nunda istiqamah, menunda-nunda dalam konsisten melakukan sebuah amal saleh. Banyak orang yang paham, oh ya istiqamah akan masuk ke dalam syurga, istiqamah akan membawakan hasil yang baik. Namun kadang-kadang orang-orang ini suka menunda-nunda semua amal baik. Nantilah. Oh, aku mau bertekad bahwa aku akan melakukan puasa sunnah misalnya, nantilah. Aku bertekad aku akan mulai qiyamul lail salat malam, nantilah. Aku bertekad aku akan mulai baca Quran setiap harinya, nantilah. Aku akan mulai untuk bersedekah, nantilah. Dan nanti selalu ditunda. Aku akan bertekad untuk setelah Ramadan kemarin menjadi orang yang lebih baik, terus bertobat kepada Allah, nantilah, maksiat dulu, nantilah, masih ada waktu lain, selalu nanti. Seolah-olah hidup matinya itu di tangan dirinya sendiri, bukan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah tahu, teman-teman sekalian, kematian itu kan nasihat yang berharga. Kadang-kadang orang nggak harus sakit dulu kemudian kembali kepada Allah. Banyak orang yang matinya mendadak Pak, dan tidak lihat umur seperti yang teman-teman tahu. Jadi merugi orang yang nanti. Banyak tidak kematian mendadak, ibu sekalian, teman-teman sekalian. Kematian mendadak bagi orang beriman, bagi orang yang istiqamah adalah sebuah kebahagiaan, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi mati mendadak bagi orang yang tidak istiqamah, yang suka menunda-nunda, yang masih banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berupa kecelakaan besar pada dirinya. Kedua, kenapa ada orang yang tidak bisa istiqamah atau penghalang istiqamah itu apa saja? Kedua, memiliki teman-teman yang buruk, sulit dia istiqamah karena teman-temannya masih melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka kata Rasulullah SAW, kalau engkau ingin lihat iman seseorang, maka lihatlah dengan siapa dia bergaul. Karena kira-kira begitulah, serupa lah. Sama nih kalau teman-teman di sini ada yang muda-mudi atau ibu-ibu yang sedang mencari jodoh untuk anak-anaknya, lihat saja si calon itu teman-teman circle terdekatnya siapa. Kira-kira begitulah orang yang nggak jauh-jauh. Begitu orang karakternya. Maka teman-teman yang buruk ini hati-hati yang membuat kita tidak istiqamah, karena mereka akan meremehkan sebuah perbuatan amal saleh, meremehkan sebuah perbuatan dosa.
udahlah biasa, orang-orang juga kayak gini kok, masa nggak begini, masa nggak begitu. Jadi dia meremehkan. Beda orang beriman dengan orang-orang ahli maksiat, teman-teman sekalian. Kalau orang-orang beriman itu, kalau dia buat dosa, dia takut seakan-akan dia berada di luar gunung yang besar yang siap menghancurkan dirinya. Tapi kalau orang-orang yang banyak maksiat kepada Allah, ketika dia buat dosa, seperti ada lalat yang nempel di hidung, kemudian dia usir lalat itu begitu saja. Begitu ringan dia menganggap sebuah dosa. Jadi, kenapa ada orang yang susah sekali istiqamah? Karena teman-temannya yang membuat dia tidak istiqamah. Ada seorang penghafal Quran, tabi'in teman-teman sekalian, yang pada saat itu bersama yang lain-lainnya pasukan Islam hendak melawan Romawi. Dia penghafal Quran 30 juz, mutqin, lancar, saleh. Lalu berkenalan dengan seorang wanita Romawi pada saat itu, kemudian menjalin cinta dan semakin dekat. Akhirnya sang wanita ini membawa pengaruh kepadanya untuk tidak lagi istiqamah bersama Quran, untuk tidak lagi istiqamah bersama dengan sahabat-sahabat lain yang baik, yang saleh tersebut, sehingga hilang semua hafalannya disebabkan karena wanita tersebut. Jadi hati-hati teman-teman yang buruk ini atau pergaulan yang buruk ini bisa mempengaruhi kita untuk tidak istiqamah. Ketiga, yang juga membuat kita sulit istiqamah, mungkin dari keluarga ataupun dari kerabat. Kadang-kadang untuk menjadi orang yang istiqamah, kadang-kadang kita mendapat pertentangan juga dari orang-orang terdekat kita. Ada seseorang yang pernah belajar di tempat kami, di pesantren tahfiz kami. Beliau merasa susah, beliau baru masuk Islam teman-teman sekalian, dan beliau merasa susah akhirnya belajar di tempat kami karena tentu saja pada saat itu diusir dari rumah dan tidak diterima. Jadi susah. Dan banyaklah kejadian-kejadian berikutnya. Begitu susah teman-teman sekalian, sangat susah untuk beliau pada akhirnya bisa istiqamah. Kadang-kadang memang begitu, ujiannya kadang-kadang datang dari keluarga kita sendiri, dari orang-orang terdekat kita sendiri. Kita mau pakai jilbab misalnya, suami larang atau ayah larang. Kadang-kadang susah ya teman-teman sekalian. Jadi hal ini menjadi penghambat tidak kita untuk bisa istiqamah, tapi bisa dilalui insya Allah. Ada orang-orang yang mendapat ujian dari kalangan keluarga terdekat sendiri. Atau orang-orang yang keempat, faktor penghalang istiqamah berikutnya adalah dia terlalu larut dalam perkara-perkara mubah. Apa itu maksudnya? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa ada fase-fase godaan syaitan pada manusia, yakni membuat manusia tenggelam dan berlebihan dengan perkara-perkara mubah. Contohnya apa? Perkara mubah itu apa? Tidur, itu mubah. Terlalu banyak tidur, terlalu banyak makan, terlalu banyak olahraga tertentu, sehingga nggak ada waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada waktu untuk melakukan perkara-perkara wajib, nggak ada waktu untuk misalnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terlalu larut dalam perkara-perkara mubah ini juga bisa membuat kita tidak istiqamah. Kita terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi misalnya, membuat kita tidak istiqamah. Kelima, teman-teman sekalian, ini juga yang sering penghalang orang istiqamah adalah dia sendiri merasa khawatir bahwa dia belum bisa istiqamah. Jadi pikiran dia sendiri yang membuat dia tidak bisa istiqamah. Salah satu cara kerja syaitan adalah membuat seorang hamba berprasangka terhadap dirinya sendiri. Saya nggak mungkin jadi orang baik, saya nggak mungkin diterima oleh Allah amal ibadahnya, saya nggak mungkin bisa istiqamah karena saya masih banyak dosanya, saya nggak mungkin begini, saya nggak mungkin begitu. Itu cara kerja syaitan. Cara kerja syaitan adalah membuat seorang hamba terus berprasangka buruk terhadap dirinya sendiri. Dan sebab prasangka dirinya itulah yang membuat dia memang tidak bisa istiqamah, teman-teman sekalian. Baik, yang keenam, orang-orang kadang-kadang tidak bisa istiqamah karena apa? Karena pekerjaan, terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Saya punya seorang guru yang bercerita kepada saya, kamu tahu saya memiliki seorang teman dan dia adalah seorang dokter yang sangat hebat dan sangat sibuk memiliki banyak pasien. Dan beliau sangat sibuk dengan pekerjaan itu, tapi beliau ingin menghafalkan Quran. Beliau merasa sulit istiqamah karena dari subuh sampai malam terlalu sibuk dengan pekerjaan. Akhirnya solusinya adalah beliau meminta di hari Jumat, di negara Arab sana libur itu hari Jumat teman-teman sekalian. Beliau mengatakan, saya mau hari Jumat saya izin kepada suami dan anak-anak setengah hari saya berada di masjid untuk menghafalkan Quran dengan saya seorang diri, jangan diganggu-ganggu. Jadi yang tadinya sibuk dengan pekerjaan, sesibuk-sibuknya kita harus ada waktu yang kita pilih untuk kita bisa melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman semua, kita sibuk setiap harinya, harus ada waktu yang kita pilih. Misalnya qiyamulail di jam 2 atau jam 3, kita mau untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang menentukan waktu kita sendiri. Kapan kita mau untuk memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang harus punya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di waktu-waktu tertentu. Jadi teman-teman pilih saja.
Kapan teman-teman mau memiliki hubungan berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala? Baik, setelah kita tahu tadi penghalang istiqamah, maka kita akan membahas berikutnya adalah kiat agar tetap istiqamah. Bagaimana kiatnya? Yang pertama, memahami dan mengamalkan dua kalimat syahadat dengan baik dan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat ke-27. Yuthabbitu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha'. Allah menemukan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Teman-teman sekalian, di sini ada kalimat Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan teguh itu. Maka dijelaskan dalam sebuah hadis, jika seorang muslim ditanya di dalam kubur, lalu ia berikrar dengan syahadat bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah tafsir ayat dari Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu di dunia dan di akhirat. Jadi kalau mau istiqamah, maka perhatikan syahadat kita. Yang pertama adalah memahami dan mengamalkan syahadat kita, menghayati syahadat kita. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita hayati, kita terus menerus merenungi kalimat syahadat kita, dan kita amalkan betul-betul dalam kehidupan kita. Kita mengakui tiada kesembahan selain Allah, berarti minta pertolongan apapun kepada Allah, bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, artinya kita bersaksi, kita berusaha mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah, kita percaya, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka orang-orang yang seperti ini, dia akan mendapatkan pertolongan di dunia dan di akhirat. Di dunia disebutkan ketika teguh dengan syahadatnya, mereka dalam kebaikan dan mereka akan dipandu oleh Allah dengan amalan-amalan saleh. Kemudian ketika dikubur akan dipandu untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Seperti yang kita tahu, malaikat akan bertanya siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu, seperti itu. Jadi teman-teman silakan kalau kita mau istiqamah, kalimat syahadat itu tidak hanya sekedar di lisan saja, tapi kita hayati dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya yang kedua, mau istiqamah, bagaimana caranya? Mengkaji Al-Quran, punya hubungan baik dengan Al-Quran. Cara kita bisa dekat sama Al-Quran itu ada 5, teman-teman sekalian. Pertama, kita baca Al-Quran setiap hari. Baca Al-Quran. Kata Rasul, kalau engkau lancar membaca Al-Quran, engkau bersama dengan para malaikat yang mulia lagi taat. Namanya malaikat turun itu menurunkan ketenangan. Makanya orang-orang yang dekat dengan Al-Quran dia pasti tenang, tentram. Kemudian orang-orang yang tidak lancar dapat 2 pahala. Dia baca, dia ulang, dia baca, dia ulang, dapat 2 pahala. Jadi kalau mau punya hubungan baik dengan Al-Quran, teman-teman sekalian, yang mana Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita, memberikan pertolongan bagi kita nanti di hari akhir. Pertama, engkau harus baca Al-Quran itu. Indonesia ini mayoritas Islam, guru Al-Quran itu banyak, masjid di mana-mana banyak, halaqah Quran banyak. Ayo, mulai setiap hari istiqamah untuk bersama Quran, baca dan panggil guru atau bertemu dengan guru untuk kita memastikan bacaan Quran kita baik. Baca. Kemudian yang kedua, tadabbur. Kita baca artinya, mungkin kalau kita punya waktu berlebih kita baca tafsirnya atau apapun itu, sehingga membuat kita paham apa yang kita baca, kita tadabbur, kita hayati. Kemudian ketiga, berusaha setidaknya, walaupun sedikit-sedikit, berusaha untuk menghafalkannya, sedikit-sedikit saja, 1 hari 1 ayat, sedikit-sedikit, tapi kita jadikan itu sebuah kebiasaan kita setiap harinya menghafalkannya. Kata Rasulullah, nanti di hari akhir akan dikatakan, wahai kalian, baca dan naiklah, baca dengan tartil dan naiklah ke tingkatan syurga berikutnya. Sesungguhnya kedudukanmu di syurga tergantung dari banyaknya ayat-ayat yang engkau hafalkan. Jadi yang ketiga itu, kalau mau berinteraksi, mau bersahabat dengan Quran, hafal. Yang ketiga adalah engkau mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Quran. Kita minta sama Allah agar Allah bantu kita untuk mengamalkannya. Kelima, mengajarkannya. Tapi kan saya belum bisa. Nggak apa-apa, yang kita bisa. Kita baru bisa huruf-huruf hijaiyah, maka ajarkan huruf-huruf hijaiyah itu kepada anak-anak kita, adik kita, tetangga kita. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Kata Rasulullah, sebaik-baik orang adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran.
Indah sekali dalam kehidupan ini kalau kita jadi partner untuk mendengarkan ayat, anak-anak kita menghafalkan Quran, kemudian kita saling mendengarkan satu sama lain di rumah, ada tadarus, Masya Allah. Jadi kembali lagi, kalau mau istiqamah, yang kedua adalah mengkaji Al-Quran, menghayatinya, merenungkannya, punya hubungan baik dengan Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-102. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Malaikat Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Rabb dengan benar untuk meneguhkan hati, untuk mengistiqamahkan orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi kalau mau istiqamah teman-teman sekalian, kalau mau istiqamah maka punya hubungan baik dengan Al-Quran. Kenapa ya saya sulit istiqamah? Coba cek hubunganmu dengan Al-Quran. Sudah dekatkah atau jauhkah? Tidak pernah bacakah? Tahun sekali bacakah? Atau seperti apa? Hal senada juga difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Furqan ayat 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ sekaligus saja. Demikianlah supaya Allah perkuat hatimu dengannya, dan Allah bacakannya dan kami membacakannya dengan tartil dan teratur dan benar. Jadi Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, supaya orang-orang bisa istiqamah. Begitu pula kita belajar, tidak langsung satu hari langsung hafal, satu hari langsung bisa. Sedikit-sedikit kita belajar, sedikit-sedikit kita memahami, supaya kita tidak jenuh dan kita bisa memahami dan bisa menjalankannya dengan baik. Dalam surat Fussilat ayat 44, teman-teman sekalian, Fussilat 44, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. Al-Quran adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Jadi, kalau mau istiqamah, perhatikan yang kedua, hubunganmu dengan Quran. Yang ketiga, kalau mau istiqamah, berkomitmen dengan menjalankan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasul, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang kontinu, walaupun sedikit. Jadi jangan Ramadan khatam satu kali 30 juz, setelah itu nggak pernah baca Quran lagi. Ramadan berikutnya baru baca. Sedikit-sedikit tapi kontinu, sedikit-sedikit tapi tiap hari. Dengan langsung banyak, besoknya tidak mengerjakan lagi. Amalan yang dicintai oleh Allah adalah yang sedikit-sedikit tapi kontinu, teman-teman sekalian. Apa kata Imam An-Nawawi rahimahullah? Ketahuilah bahwa amalan yang sedikit namun konsisten istiqamah dilakukan lebih baik dari amalan yang banyak namun cuma sedikit atau cuma sesekali dilakukan. Berikutnya teman-teman sekalian, Rasulullah SAW juga melarang kita memutuskan amal. Kita sudah melakukan amal lalu kita putus begitu saja. Rasul melarang. Rasul pernah mengatakan sebuah kalimat kepada salah seorang sahabat. Beliau mengatakan, wahai Abdullah, janganlah kau sama seperti si fulan. Dulu dia biasa mengerjakan salat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya sama sekali. Jadi Rasul memberikan pesan seperti itu. Dulu kau rajin luar biasa, sekarang stop, berhenti, sama sekali tidak melakukannya. Ada apa? Maka lebih baik sedikit-sedikit tapi istiqamah. Yang keempat, bagaimana cara supaya istiqamah? Baca kisah-kisah orang saleh, sehingga ini menjadikan teladan bagi kita. Kisahnya Nabi Muhammad SAW, kisahnya para sahabat-sahabat lainnya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, sahabat-sahabat lainnya. Teman-teman baca agar kita istiqamah, agar kita bisa belajar untuk istiqamah. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, seorang istri yang luar biasa, masya Allah. Dulu kaya raya. Lalu ketika menikah dengan Rasulullah SAW, beliau termasuk wanita yang pertama kali masuk Islam, teman-teman sekalian, Sayyidatina Khadijah, dan membantu Rasulullah, dakwahnya Rasulullah dengan harta, jiwa, raganya, semuanya
Sampai malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, katakan kepada Siti Khadijah bahwa beliau mendapatkan rumah di syurga dari Allah SWT. Dia dapat salam dariku dan dari Allah, dan Allah bangunkan rumah di syurga untuknya yang tidak ada kepedihan, tidak ada kesusahan, tidak ada kebisingan lagi." Sampai dipuji seperti itu oleh malaikat Jibril, mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala karena keistiqomahannya yang luar biasa. Berikutnya teman-teman sekalian, yang kelima, teman-teman lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-146 sampai 148. Surah Ali Imran ayat 146 sampai 148. Yang kelima supaya bisa istiqamah adalah perbanyak doa agar diberikan keistiqamahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ali Imran 146 sampai 148. Ini sebuah doa teman-teman sekalian yang bisa kita doa dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Rabb kami," ini sebuah doa, "Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan agama kami, dan istiqamahkan kami. Teguhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum-kaum yang tidak beriman kepadamu. Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah menyertai orang-orang yang berbuat kebaikan." Atau teman-teman semua, teman-teman juga sering doa, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Itu termasuk doa istiqamah yang teman-teman bisa baca setiap harinya. Atau teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 250 juga ini merupakan bagian dari doa istiqamah yang berbunyi, "Rabbana afrigh 'alaina sabran diri kami, teguhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang tidak beriman." Al-Baqarah 250. Rabbana la tuzigh qulubana yang kita baca barusan tadi ada surah Ali Imran ayat ke-8. Itu adalah doa-doa yang diajarkan di dalam Al-Quran agar kita bisa istiqamah teman-teman sekalian. Kemudian yang keenam, tentu saja kalau mau istiqamah bergaul dengan orang-orang yang saleh. Dalam surah Ali Imran ayat ke-101 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Bagaimana mungkin, tidak mungkin kalian menjadi orang yang tidak beriman sedangkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan di telinga kalian setiap harinya, dibacakan kepada kalian, dan Rasulullah berada di tengah-tengah kalian, dan barang siapa yang berpegang teguh yang istiqamah kepada tali agama Allah, sesungguhnya dia telah diberi petunjuk pada jalan yang lurus." Jadi kalau mau istiqamah, perhatikan orang-orang saleh, dekati dia. Orang-orang saleh itu adalah harta berharga teman-teman sekalian, jangan ditinggalkan. Dia tidak hanya teman kita di dunia, tapi teman di akhirat. Orang-orang yang bersahabat karena Allah nggak ingin apa-apa kecuali ingin sama-sama sama kita di syurga, betul? Kalau kita berkumpul dengan teman-teman kita, teman-teman sekalian, karena sesuatu, misalnya ada orang yang punya harta yang banyak, kemudian kadang-kadang kalau kita punya harta yang banyak, orang ingin mendekati kita, betul ya? Tapi kadang-kadang kalau kita nggak punya uang, nggak tahu teman kita pada kemana. Kadang-kadang kalau kita punya jabatan tertentu, orang mau dekat kepada kita. Kadang-kadang kalau orang kita bukan siapa-siapa, orang nggak dekat kepada kita. Tapi kalau orang-orang bergaul karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terus bersama sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya teman-teman sekalian, terakhir dari saya pada hari ini adalah teman-teman perhatikan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-214 ini menjadi pemungkas pada hari ini teman-teman sekalian, bahwa istiqamah memang tidak mudah, istiqamah sulit, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak ujian-ujian kepada kita. Namun ingatlah bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita begitu saja. Pertolongan Allah sangat dekat bagi orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang saleh. Terakhir, sebuah ayat yang dibacakan oleh Ustazah Asma, surah Al-Baqarah ayat 214. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk syurga padahal belum datang cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka semua ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan berbagai macam cobaan-cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, kapan datang pertolongan Allah ya Allah, kapan pertolonganmu datang ya Allah, kami sedih ya Allah, kami sengsara ya Allah, kami susah ya Allah, kapan datang pertolonganmu ya Allah? Maka dijawablah, ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Maka dari ayat ini kita belajar teman-teman sekalian. Sekali lagi, Rasulullah ingatkan kepada kita beriman kepada Allah dan istiqamah. Istiqamah tidak mudah, betul. Istiqamah itu memerlukan pengorbanan dengan berbagai macam hal. Setiap orang berbeda-beda pengorbanannya. Tapi ingatlah, setiap orang punya jalan berjuangnya masing-masing sampai akhirnya nanti bertemu kepada Allah SWT. Jadi jangan pernah merasa sendiri dalam melakukan perjuangan itu. Jangan pernah merasa sendiri dalam melaksanakan keistiqamahan itu. Maka Rasulullah, kapan datang pertolonganmu ya Allah? Allah sendiri yang mengingatkan kepada kita, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama dengan kita. Allah tak pernah meninggalkan kita, dan kita akan baik-baik saja. Kita akan bisa melawan setiap ujian dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah bersama dengan kita. Kita tidak sendiri. Allahus samad. Allah tempat kita meminta pertolongan. Semoga teman-teman sekalian kita diberikan keistiqamahan sampai akhir insyaallah, dan semoga teman-teman sekalian kita juga tidak hanya seorang diri yang istiqamah, kita ajak orang-orang yang kita cintai untuk istiqamah bersama-sama. Syurga terlalu kecil ditempatkan sebelumnya sebagai teman surah Al-Asr. Kita baca terakhir bersama-sama boleh? Surah Al-Asr? Surah Al-Asr boleh ya? Nah, kita baca bersama dengan Ustaz Asma. Surah Al-Asr, wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Dan binasa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, mereka yang beramal saleh, mereka yang peduli sama teman-teman lainnya, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Jadi istiqamah ini jangan untuk diri sendiri saja. Ada PR kita berikutnya, menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ajak teman-teman lainnya, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai untuk istiqamah sampai akhir bersama dengan kita sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah sudah selesai 1 jam kita bersama-sama membahas mengenai istiqamah. Sebelum melanjutkan kegiatan lain dengan kita berikan sedekah terbaik kita untuk para hafal Al-Quran, kita lihat satu buah video ini yang mungkin sebagian teman-teman sudah pernah lihat, tapi kita lihat
Semoga kita bersemangat untuk juga dekat dengan Quran. Allah berfirman di Quran, Allah berjauh dari Quran, dan kita